Halo semuanya, jumpa lagi di channel Wan Rizky yang membahas ringkasan alur cerita film tentunya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul The Final Girls yang diproduksi pada tahun 2015. Film ini menceritakan kisah 5 orang remaja saat sedang menonton di sebuah bioskop. Tiba-tiba di dalam bioskop tersebut terjadi kebakaran. Saat sedang mau menyelamatkan diri lewat belakang layar, mereka malah terjebak di dalam film tersebut. Akhirnya mereka yang terjebak di dalam mau tidak mau harus mengikuti alur cerita film tersebut, yang mana mereka harus menghadapi pembunuh berantai di dalamnya. Berhasilkah mereka selamat dan mencari jalan keluar? Mari kita simak videonya. Di awal film terlihat seorang anak perempuan bernama Max sedang menunggu kedatangan ibunya di dalam sebuah mobil. Tak selang berapa lama ibunya pun datang, lalu masuk ke mobil. Ibunya mengajak Max untuk makan di restoran dan Max mengiyakan ajakan ibunya tersebut. Mouse? Mouse. Saat sedang di perjalanan, Max memberitahu kepada ibunya bahwa mereka harus membayar tagihan listrik sebelum hari Senin. Tetapi ibunya tak menghiraukan itu dan langsung membuang kertas tagihan tersebut. Max pun kaget, tetapi ibunya langsung mengeraskan volume musik dan berjoget. Di saat mereka sedang menikmati perjalanan itu, tiba-tiba Max menjatuhkan benda yang mahal milik ibunya. Ibunya pun beralih pandangan ke benda tersebut dan tidak fokus saat menyetir. Lalu tak terduga mereka mengalami kecelakaan dan merenggut nyawa sang ibu. 3 tahun pun berlalu. Terlihat Max sedang memandangi video dia dan ibunya. Lalu Gertie mengajaknya untuk makan dan sekaligus belajar dengan teman-temannya. Saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba Ken datang lalu mengajak Max untuk menonton film yang berjudul Camp Bloodbath, di mana film tersebut banyak penggemarnya dan film itu dibintangi juga oleh almarhum ibunya Max. Namun Max dengan mentah-mentah menolak ajakan tersebut. Ketika ingin beranjak pergi, Ken menjanjikan akan menyelesaikan semua tugas kuliahnya apabila dia mau ikut. Ternyata ketika malam Max berubah pikiran, dan dia sekarang sudah terlihat di depan bioskop bersama Gertie. Lalu mereka juga bertemu Chris. Chris sendiri ternyata diam-diam menyukai Max. Saat mereka sudah di dalam dan Ken pun datang, lalu ia berterima kasih karena Max sudah mau menghadiri undangannya. Film pun dimulai, terlihat semua penonton begitu meriah menontonnya. Film ini menceritakan tentang seorang remaja yang dibuli oleh seniornya, dan menjadikan dirinya pembunuh berantai untuk membalaskan dendamnya. Ketika semuanya sedang asik menonton, terlihat salah satu penonton sedang meminum minuman alkohol. Ketika akan memberi temannya, minuman itu jatuh dan menumpahi lantai yang ada di bawah mereka. Di saat itu pula ada yang merokok. Tanpa sengaja puntung rokok tersebut jatuh ke lantai dan menyambar tumpahan minuman itu. Dengan cepat api menyebar ke seluruh ruangan dan membuat mereka semua panik. Max lalu mengambil parang, mengajak teman-temannya menyelamatkan diri melalui belakang layar dan merobeknya. Mereka pun selamat. Saat tersadar, mereka kaget karena ada di tengah hutan. Tiba-tiba sebuah mobil datang dan bertanya kepada mereka. Dengan wajah bengong seolah tidak percaya, karena yang mereka lihat sama persis yang ada di dalam film yang mereka tonton. 92 menit kemudian mereka datang lagi, dan masih menanyakan di mana arah ke Camp Bloodbath, lalu mereka pergi lagi. Selang 92 menit berikutnya terulang sama kembali. Tetapi Ken pas ditanya mengaku sebagai pembimbing juga, dan mengajak mereka untuk menaiki mobil tersebut. Betapa terkejutnya ketika sudah mau sampai ternyata Nancy bangun dari tidurnya, lalu menyapa mereka semua. Mata Max mulai berkaca-kaca dikarenakan Nancy sendiri adalah ibunya. Tak lama kemudian mereka pun sampai. Mereka masih tidak percaya bisa terjebak di sebuah film, yang mana film tersebut berada di tahun 1986. Lalu mereka sepakat berencana untuk melarikan diri dengan menggunakan mobil. Saat sedang meminjam kuncinya, rupanya kuncinya itu dibuang di semak-semak dan menyuruh mereka mencari jika ingin meminjam. Ketika sedang mencari kunci, mereka melihat seorang gadis dan lelaki yang mana mereka berdua sama persis yang mereka lihat di film. Tak lama kemudian Billy pun datang. What is that noise? It's Billy. He's coming. Billy sendiri akan membunuh semua pembina yang ada di sini dan membunuh semua yang berbau seks. Saat keberadaan mereka ketahuan,
Akhirnya mereka lari, dan Ken yang tertinggal akhirnya ia terkena sabetan parang di perutnya. Berlanjut ke cerita selanjutnya, terlihat mereka sedang bernyanyi di dalam sebuah rumah. Tak lama berselang, Paula datang dengan mengendarai mobil. Paula sendiri adalah gadis terakhir yang akan membunuh Billy di film yang mereka tonton. Lalu mereka menyusun rencana dan membagi kelompok untuk mencegah apa yang terjadi di film itu. Saat mereka sedang sibuk dengan tugas masing-masing, tiba-tiba Garty melihat Billy, lalu ia menjerit. Semuanya pun kaget dan mendatangi Garty. Garty menjelaskan jika dia barusan melihat Billy. Akan tetapi Nancy dan temannya tidak percaya dikarenakan itu hanya sebuah legenda. Lalu Nancy menceritakan kepada temannya siapakah Billy itu. Alih-alih sedang bercerita, ternyata Max dan temannya ikut terbawa di dalam cerita tersebut yang berada di tahun 1957. Di cerita itu terlihat Billy sedang dibully oleh pemimpinnya, lalu dilempari mercon sampai ia mengalami luka bakar tingkat 3. Ketakutan Billy berubah menjadi kebencian, sehingga dia membuat topeng untuk menyembunyikan bekas lukanya dan meneror semua orang. Saat cerita selesai, terlihat di muka Garty ada percikan darah. Nancy dan teman-temannya pun kaget, lalu mereka pada lari. Saat Paula lari menggunakan mobil, ia malah menabrak tiang. Mobilnya terbakar dan mereka berdua tewas. Max dan temannya panik melihat Paula mati, dikarenakan dialah di film yang seharusnya nanti membunuh Billy. Akhirnya mereka memberitahu kepada Nancy dan yang lain bahwa ini sebuah film, yang mana mereka sudah mengetahui alurnya. Mereka pun menyusun rencana untuk membuat jebakan. Malam pun tiba, kini mereka semua telah bersiap menjebak dan membunuh Billy. Tina pun terlihat sedang menari menggunakan pakaian seksi sebagai umpan. Ketika Billy sudah terlihat, ia malah berlari dan terkena jebakan sendiri lalu mati. Saat Billy sudah memasuki rumah itu, Garty langsung melepaskan jebakan dan membunuh Billy. Tanpa terduga ternyata Billy masih hidup, lalu membunuh salah satu di antara mereka. Mereka lari menuju ke lantai atas. Pas sudah sampai di atas, Garty menyuruh Max dan yang lain pergi. Ia memilih bunuh diri dengan membakar dirinya dan Billy. Namun Billy tidak mati dan berlanjut mengejar mereka. Ketika Chris memberikan perlawanan, akhirnya ia terluka di bagian perut. Lalu Billy menculik dan membawa Nancy. Max membawa Chris yang sudah terluka ke sebuah rumah dan meninggalkannya dikarenakan ia akan menyelamatkan Nancy. Pas sedang menyelamatkan, rupanya Max ketahuan oleh Billy. Perlawanan Max pun tidak ada artinya. Ia akhirnya tertusuk dengan parang di bagian perut. Dengan tenaga yang ada, akhirnya mereka lari ke tempat di mana Chris menunggu. Ketika sudah sampai, akhirnya dengan berani Nancy akan mengakhiri ini semua dengan menumbalkan dirinya sebagai umpan. Di mana semua ini akan berakhir dan Billy mati terbunuh jika hanya sisa satu perempuan saja. Ia pun lalu pergi ke depan rumah itu dan berjoget, lalu melepas kancing bajunya untuk memancing Billy keluar. Tak butuh waktu lama, akhirnya Billy datang dan membunuhnya. Dengan berani, Max selalu mengambil parang dan duel dengan Billy. Dari perkelahian itu, akhirnya Max berhasil menebas kepala Billy. Mereka semua akhirnya tersadar dan telah berada di rumah sakit. Max bertanya kepada yang lain apakah ini mimpi. Lalu Duncan menunjukkan luka di perutnya. Ia menjelaskan bahwa ini benar-benar terjadi. Dan cerita pun berakhir.